Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahil barril jawad alladhi jallat ni'amuhu 'anil ihsa'i bil a'dad al-manni bil lutfi wal irsyad al-hadi ila sabilir rasyad al-muwaffiqi litafaqquhi fid din man latafa bihi wa ikhtarahu minal 'ibad ahmaduhu ablagha hamdin wa akmalahu wa azkahu wa ashmalahu وأشهد أن لا إله إلا الله الواحد الغفار وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى المختار صلى الله وسلم عليه وزاده فضلا وشرفا لديه. أسأل الله أن يفقهنا في الدين وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما نافعا وعملا صالحا إنه ولي ذلك والقادر عليه وبعد. Alhamdulillah, alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan semua kenikmatannya kepada kita semuanya dalam bentuk apapun, termasuk taufik dan pertolongan kepada kita semuanya sehingga kita bisa kembali melanjutkan belajar kita di malam hari ini. Maka kita berusaha untuk mensyukuri nikmat ini dengan menjaganya dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan kekuatan untuk istiqamah dalam menempuh jalan menuntut ilmu ini dan mengamalkan setiap ilmu yang kita pelajari. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita selalu diberi keikhlasan dalam proses menuntut ilmu ini, baik belajar maupun mengajar. Dan kita juga berharap agar ilmu yang kita pelajari selama ini menjadi ilmu yang bermanfaat, yaitu ilmu yang bisa dia amalkan. Wafaqanallahu jami'an. Ummahat wal akhwat, kita di pertemuan yang lalu atau di 2 atau 3 pertemuan yang lalu kita membahas tentang hal-hal atau perkara-perkara yang diharamkan bagi wanita haid dan nifas. Namun sebelum itu kita sudah mempelajari terkait dengan haid dan nifas, pengertian masing-masing dari haid dan nifas. Kemudian kita juga pelajari tentang usia minimal haid, usia paling cepat mengalami haid, yaitu 9 tahun Hijriyah, takribiyah. Kemudian juga eh, kita mempelajari tentang masa haid. Masa haid paling singkat, itu 24 jam atau sehari semalam. Dan itu tidak harus bersambung, boleh terputus-putus. Kemudian kita pelajari juga masa haid paling lama, yaitu 15 hari. Kemudian masa haid yang dialami kebanyakan wanita, antara 6 atau 7 hari. Dan kita pelajari juga bahwasanya jika darah haid itu terputus-putus, selama itu masih dalam jangka waktu 15 hari dan jika di total yaitu ada 24 jam, total darah yang terputus-putus itu ada 24 jam, maka itu bisa dipastikan adalah darah haid. Dan eh, masa suci atau masa bersih dari darah di antara darah yang keluar, di sela-sela darah yang keluar ada fase bersih dari darah. Maka kalau darahnya sudah dipastikan adalah darah haid, maka masa bersih dari darah yang di antara keluarnya darah itu juga bagian dari haid. Ya kan Ibu Ben? Masih ingat kan Ibu Ben? Fakunallah jami. Kemudian untuk nifas kita juga sudah mempelajari masa nifas paling singkat, yaitu sekilas saja
Ya, keluar sekali sudah selesai, itu paling singkat. Sedangkan masa nifas paling lama itu 60 hari, bukan 40 hari. Adapun 40 hari itu adalah mayoritas yang kebanyakan yang dialami mayoritas wanita, 40 hari. Kemudian kita juga sudah membahas bagaimana kalau nifas terputus-putus. Kalau misalkan sebelum 60 hari, dan kalau misalkan ketika di detik 60 hari, ketika sudah genap 60 hari nifas, tapi kok masih keluar darah, maka kita harus pastikan darahnya ini betul-betul bersambung dengan darah nifas sebelumnya, atau di saat 60 hari itu terputus meskipun sejenak, kemudian baru keluar darah lagi. Kalau bersambung, berarti dia mengalami istihadah yang bersambung dengan nifas. Tapi kalau misalkan ketika 60 hari berhenti darah, meskipun keluar darah lagi setelahnya, maka darah yang keluar setelahnya itu adalah haid. Wafakanallah jami'an. Dan berarti kita sudah mengetahui itu kalau keluar darah, kalau bukan haid dan bukan nifas, itu berarti istihadah. Ya kan Ibu Mi? Nah, Ustaz. Wafakanallah jami'an. Maka istihadah itu bagaimana hukumnya dan perlakuannya. Maka kita akan bahas di malam hari ini. Semoga Allah berikan taufik dan kemudahan kepada kita semua. Kita buka kembali kitab kita umat sekalian, yaitu kitab Al-Ibanah wal Ifrah. Di halaman 55 itu Pak. Halaman 55 kalau di PDF. Mungkin di cetakan yang lain akan berbeda halamannya, seperti di cetakan yang saya pegang ini halaman 46. Langsung saja kita baca dan bahas. Bismillah. Qala al-muallif hafidhahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Amin. Ad-darsu sadis. Bab ke-6. Bab ke-6 dari kitab ini. Yang mana di kitab ini insya Allah kita akan membahas 8 bab. Jadi ini bab ke-6. Dan masih tersisa 2 bab terakhir. Bab ini membahas tentang apa? Fil istihadati atau fil mustahadati wa ma yalzamuha. Bab ini membahas tentang wanita dalam keadaan istihadah dan apa yang harus dilakukan. ثم قال, kemudian beliau mengatakan, "Arafna fi ad-durusi as-sabiqati anna ad-dam al-kharij min al-farj imma an yakuna haydan aw nifasan aw istihadatan wala rabi'a." Kita sudah mengetahui dari pelajaran-pelajaran yang lalu bahwasanya darah yang keluar dari farj ada 3 macam. Imma an yakuna haydan. Yang pertama, kemungkinan yang pertama itu adalah haid yang sudah kita bahas. Au nifasan, ini yang kedua, atau nifas dan juga sudah kita bahas. Au istihadatan, atau darah istihadah. Wala rabi'anha, dan tidak ada jenis darah yang keempat. Ini sudah kita jelaskan juga. Ini berdasarkan pendapat jumhur yang sudah diteliti. Nah, di sana ada pendapat yang mengatakan ada darah yang keempat, yaitu damu fasad. Damu fasad atau darah kotor, gitu kan. Mungkin kalau diterjemahkan dalam bahasa kita, darah rusak, darah kotor, darah penyakit. Namun, sebagaimana kita juga sudah jelaskan, bahwasanya mau itu disebut darah istihadah atau damu fasad, darah kotor, maka sama, perlakuannya sama. Secara hukum, perlakuannya sama. Nanti bedanya apa? Bedanya damu fasad itu tidak berlaku uh,
macam-macam kondisi istihadah. Kalau istihadah nanti kan ada 7 kondisi. Setiap istihadah yang bersambung dengan haid atau istihadah yang bersambung dengan nifas nanti ada 7 gambaran kondisi. Tapi kalau damu fasad maka tidak berlaku 7 kondisi itu. Itu perbedaannya kalau misalkan mau dibedakan antara damu istihadah dan damu fasad. Tapi secara hukum yang lain maka sama. Kemudian beliau melanjutkan, summa inna damal istihadati minhu ma yakunu aqibal haidi wan nifas. Kemudian sesungguhnya darah istihadah itu ada yang terjadi atau keluarnya setelah haid atau nifas atau bersambung dengan haid dan nifas. وله صور سيأتي الحديث عنها إن شاء الله في الدرسين القادمين. Dan dam istihadah yang keluar setelah haid atau nifas atau bersambung dengan haid dan nifas ini memiliki kondisi-kondisi. Suwar di sini, gambaran di sini maksudnya adalah kondisi-kondisi sayatil haditsu anha yang akan kita bahas insyaallah fid darsainil qadimaini di 2 bab berikutnya, di 2 bab terakhir. Insyaallah di sana akan dibahas istihadah saat haid atau yang bersambung dengan haid dan istihadah saat nifas. Wafaqqanallahu jami'an. Kemudian istihadah yang kedua, tadi kan istihadah yang pertama adalah yang keluar setelah haid atau nifas atau yang bersambung dengan keduanya. Dan yang kedua, darah istihadah itu juga bisa jadi imma an la yakuna aqiba haidin aw nifasin, atau tidak keluar setelah haid atau nifas atau tidak bersambung dengan keduanya. Maka inilah yang biasanya disebut dengan damu fasad oleh beberapa fuqaha yang lain. Tapi kalau di sini ini penyebutannya sama. Semuanya darah istihadah karena secara hukum juga sama. Lalu yang dikategorikan atau contoh-contohnya apa? Contoh-contoh darah istihadah yang tidak keluar setelah haid atau nifas atau tidak bersambung dengan keduanya atau juga biasa disebut dengan damu fasad. Itu contohnya apa? Di sini ditegaskan fahuwa aidan damu istihadatin. Ini menurut jumhur. Ini meskipun tidak bersambung dengan haid dan nifas juga termasuk darah istihadah. Walakin la tajri fihi aswarul atiyah. Tapi tidak berlaku kondisi-kondisi yang akan kita bahas di 2 bab berikutnya. Wadzalika, ini baru contohnya. Wadzalika ka'an ata qabla sinnil haid. Seperti jika ada darah yang keluar sebelum masuk usia haid. Sebagaimana kita bahas sebelumnya, bahwasanya usia minimal haid, usia minimal seorang wanita mungkin untuk mengalami haid adalah berapa maksud kalian? 9 Halo? tahun Hijriah takriban. 9 tahun Hijriyah takriban. Naam, 9 tahun Hijriyah. Jadi patokannya Hijriyah. 9 tahun Hijriyah takriban. Tapi kalau misalkan keluar darah sebelum usia itu, keluar darah sebelum usia itu, maka bisa dipastikan itu adalah darah istihadah. Sebagian menyebutnya damu fasad. Eh, karena jelas itu bukan darah haid. Itu karena sakit, seperti karena pecah pembuluh darah, atau bisa jadi karena jatuh sebelumnya, karena benturan, atau yang lain. Faqnallahu jami'. Kemudian contoh berikutnya, au qabla tuhri khamsata asyara, atau sebelum genap masa sucinya 15 hari. Kalau sebelum genap masa sucinya 15 hari, kemudian sudah keluar darah lagi, maka bisa dipastikan itu tidak normal. Kemungkinan besar itu adalah darah istihadah. Kalau yakin darah yang sebelumnya itu adalah darah haid, kemudian setelah selesai haidnya,
belum ada 15 hari, sudah keluar darah lagi, maka bisa dipastikan itu adalah darah istihadhah. Sebagaimana kita bahas sebelumnya, ini sudah pernah kita bahas sebelumnya, ini eh, termasuk kategori yang harus menggenapkan masa sucinya, ya kan Ibu ya? Yang harus menggenapkan masa sucinya 15 hari. Misalnya, contohnya, kalau misalkan seorang wanita keluar haid, itu jelas haid, sudah tahu dan yakin itu haid 10 hari. Keluar haid 10 hari. Kemudian bersih dari darah 10 hari. Belum sampai 15 hari, tapi hanya 10 hari. Setelah 10 hari, berarti di hari ke-11 sucinya, itu keluar darah lagi. Dan keluar darah ini nyambung darahnya selama 10 hari. Gitu ya. Berarti apa yang harus dilakukan? Dia harus menggenapkan masa sucinya 15 hari. Berarti tadi yang 10 hari pertama keluar darah haid itu haid jelas. Kemudian 10 hari kedua bersih dari darah itu jelas masa suci. Kemudian keluar darah 10 hari. Maka digenapkan masa sucinya 15 hari. Berarti 5 hari pertama keluar darah itu masih masa suci. Dia mengalami istihadah di situ. Kemudian setelah 5 hari itu, jadi 5 hari berikutnya itu baru haidun jadid. Itu haid yang baru. Gitu Ibu ya. Masih ingat kan Ibu ya? Subhanallah jamnya. So, Berikutnya, beliau melanjutkan. Au naqasa an yaumin wa laylatin. Atau jika darah yang keluar itu kurang dari sehari semalam atau 24 jam. Kalau darah yang keluar itu terputus dan masa keluarnya darah itu tidak sampai sehari semalam atau 24 jam, maka darah yang keluar itu bisa dipastikan adalah darah istihadah. Au kana dama talqin. Dan kita juga sudah pernah membahas damu talqin itu maksudnya apa? Eh, Ad-damul khariju 'inda al-wiladati bisababil wiladah. Darah yang keluar saat melahirkan. Jadi saat menjelang proses persalinan dan saat persalinan. Karena sebab persalinan itu. Maka itu biasa disebut dengan damu talqin. Kalau di bahasa kita ada istilah khusus tidak Ibu sekalian untuk darah persalinan? Bu, Bu dokter, ada tidak? Ahlan wa sahlan wa anita. Sehat wa anita. Wa hafadzuki. ya Ustadz Afwan, suaranya masih Nah, hilang. nggak apa. Turut berduka cita. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa beliau dan menerima semua amal ibadah beliau. Amin. Jazakumullah khair, Ustadz. Subhanallah jam. Ya, yang penting begitu ya Bapak ya. Damu talqin itu darah yang keluar saat proses melahirkan. Maka itu juga dikategorikan darah istihadah atau damu fasad. Perlakuannya sama. Walam nahkum bi'annahu haid. Dan kita tidak menghukuminya atau tidak mengkategorikannya sebagai darah haid. Gitu ya Bapak ya. Wafaqanallah jami'an. Hal min soal Mahat? Insya Allah masih belum bingung ya di sini. Intinya kalau bukan darah haid dan bukan darah nifas, itu adalah darah istihadah. Darah istihadah tadi bisa keluarnya setelah haid atau nifas atau bersambung dengan keduanya atau sebelum usia haid atau sebelum genap masa suci dari haidnya 15 hari atau tidak genap 24 jam atau juga darah yang keluar saat proses
melahirkan atau persalinan. Wafaqanallahu jami'an. Lalu bagaimana hukum mustahadah, wanita yang mengalami istihadah? Maka beliau membahas di sini di pembahasan pertama. Beliau menuturkan hukmul mustahadah, hukum wanita yang mengalami istihadah. Haitsu hakamna bi anna ad-dama istihadatun, selama kita bisa menghukumi bahwasanya suatu darah adalah darah istihadah, au damu fasadin, atau juga disebut dengan damu fasad. Jadi bukan darah haid, bukan darah nifas. Dan kita bisa yakin dan menetapkan ini adalah darah istihadah atau damu fasad. Fa innahu hadatsun daimun yanqudul wudu'a. Ini yang harus kita pahami pertama. Fa innahu hadatsun daim yanqudul wudu'. Maka keluarnya darah yang seperti itu dianggap atau menyebabkan seseorang dikategorikan sebagai hadatsun daim. Hadatsun daim itu orang yang selalu dalam kondisi berhadas. Dan keluarnya darah itu yanqudul wudu'a, membatalkan wudu. Membatalkan wudu. Sebagaimana kita mempelajari di Majelis Mudarasah di hari Senin malam Selasa, pembatal-pembatal wudu, di antara pembatal-pembatal wudu yaitu eh, semua hal yang keluar dari dua jalur pembuangan. Ya kan Ibu kan? Semua atau segala sesuatu yang keluar dari dua jalur pembuangan kecuali mani. Ya atau ya? Ya, Ustaz. Dalam bentuk apapun dan dalam wujud apapun. Maka termasuk darah. Termasuk darah. Darah yang keluar terus-menerus seperti istihadah seperti itu, maka bisa menyebabkan seseorang dikategorikan sebagai hadatsun daim. Selalu dalam keadaan berhadas. Dan keluarnya darah itu yanqudul wudu, membatalkan wudu. Maka seperti halnya seseorang yang dalam kondisi salisul baul, yaitu orang misalkan yang sudah sepuh, kemudian uh, air kencingnya selalu menetes, yaitu hadasun daim juga. Maka nanti sebenarnya perlakuannya sama seperti istihadah. Demikian juga kalau misalkan punya sakit ambeien yang keluar dagingnya dan menetes darahnya, maka itu juga hadasun daim. Maka nanti perlakuannya seperti istihadah juga. Begitu Ibu ya. Jadi ini yang pertama, hukum yang pertama itu seseorang yang mengalami istihadah itu dikategorikan sebagai hadasun daim dan keluarnya darah itu membatalkan wudu. Kemudian beliau melanjutkan wala yamna'us shauma was salata. Namun keluarnya darah itu tidak menjadikan uh, kewajiban puasa dan sholatnya gugur. Gitu ya, Bu ya. Tidak menjadikan kewajiban puasa dan sholatnya gugur. Artinya, dia tetap wajib untuk berpuasa dan tetap wajib untuk menunaikan sholat. Kalau puasanya puasa wajib dan sholatnya sholat wajib. Gitu Ibu ya. Wadah Mahat. Nanti insya Allah. Dan di sini beliau menyebutkan secara sekilas beberapa hal yang harus dilakukan oleh wanita istihadah. Meskipun setelah ini akan beliau jelaskan lebih rinci. Bahkan di dua halaman penuh itu akan dibahas apa yang harus dilakukan wanita istihadah. Tapi di sini satu baris ini hanya sekilas saja. Apa yang harus dilakukan? Fal mustahadatu taghsilud dama. Maka wanita istihadah itu yang harus dilakukan pertama taghsilud dam, membersihkan darah itu sebelum sholat maksudnya. Dia harus membersihkan darah tersebut wa tarbitu ala mawdi'ihi, dan menutup menutup atau mungkin bisa dikatakan apa ya? Menyumpal atau menutup lah. Menutup area keluar darah. Wa tatawaddau likulli fardin, dan berwudu pada setiap sholat fardu wa tusalli, baru menunaikan sholat. Ini yang harus dilakukan wanita istihadah jika ingin sholat fardu. Wafaqanallahu jami'an. Kalau terkait dengan puasa nggak masalah. Puasa puasa saja. Karena puasa itu tidak disyaratkan suci dari hadas, ya kan Ibu ya?
Iya. Bahkan hadas besar sekali. Maksudnya misalkan kalau berhadas besar, sudah terbit fajar, masih hadas besar, nggak masalah. So, nanti misalkan mandi besarnya, mandi wajibnya, eh, ketika mau sholat subuh, itu nggak masalah. Terkenal aja. Kemudian beliau melanjutkan, wad dalilu ala dzalik. Dalil dalam perkara ini, yaitu hadits Aisyah radhiyallahu anha qalat. Hadis yang diriwayatkan dari jalur Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya beliau menuturkan, جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت. Suatu ketika Fatimah bintu Abi Hubeish mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian dia mengatakan atau beliau mengatakan, Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inni mara'atun ustahadu fala athhuru. Sesungguhnya aku adalah seorang wanita yang mengalami istihadah, maksudnya selalu keluar darah. Fala athhuru, maka aku tidak pernah mengalami masa suci. Maksudnya tidak pernah suci dari hadas. Selalu dalam keadaan berhadas. Afa ada'u salata? Apakah berarti aku meninggalkan sholat? Maksudnya apakah berarti aku tidak wajib sholat? Gugur kewajiban sholatku. Lalu apa jawaban Rasulullah? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, La, tidak. Maksudnya, ini jawaban dari apa? Afa ada sholat? Apakah aku meninggalkan sholat? Jawaban Rasulullah tidak. Melainkan engkau tetap sholat. Kemudian beliau menjelaskan, darah istihadah itu darah yang bagaimana? Innama dzalika irqun wa laysa dzalik bihaydah. Bisa dibaca dzaliki. Innama dzaliki irqun atau dzalika salah. Wa laysa dzaliki atau dzalika bil haydah. Sebenarnya darah istihadah itu adalah irq, atau maksudnya adalah penyakit, gitu ya Bapak ya. Kita pernah menjumpai kata irq ini di awal-awal kita. Irq itu adalah pembuluh darah, maksudnya penyakit yang mana ya, keluarnya darah ini dari pembuluh darah langsung, bukan dari rahim. Jadi bisa jadi karena pembuluh darahnya pecah. Walaysa dzalika bil haidah, dan bukanlah darah haid. Darah istihadah itu bukan darah haid, tapi darah penyakit. فإذا أقبلت الحيض عفوا فإذا أقبلت الحيضة فاترك الصلاة. Maka jika datang masa haid, nah, ini kalau misalkan bisa membedakan ya, nanti insya Allah akan kita bahas di bab berikutnya. Jika datang masa haid, fatrukis sholah, maka tinggalkanlah sholat. Karena kalau dalam masa haid tidak wajib sholat. فَإِذَا ذَهَبَ قَدْرُهَا فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ وَصَلِّي. Namun, jika masa haid itu sudah berlalu, فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ, maka bersihkanlah darah. Saya cuci, saya bersih, kemudian tunaikan sholat. Di sini sebenarnya banyak hukum yang bisa kita ambil dari hadis ini, Mas sekalian. Tapi yang paling penting terkait dengan apa yang kita bahas malam hari ini, di sana lafaz pertanyaan sahabiyah Fatimah bintu Abi Hubeish, Ya Rasulullah, inni imra'atun ustahadu. Inni imra'atun ustahadu. Dari sinilah kondisi semacam ini disebut dengan istihadah. Diambil dari lafaz ini. Imra'atun ustahadu. Maka setiap wanita yang mengalami kondisi semacam ini disebut mustahadah dan kondisinya disebut istihadah. Fala adhuru. Kemudian di sana pertanyaannya, apakah uh,
berarti gugur kewajiban sholatnya. Apakah boleh meninggalkan sholat? Maka hukum istihadah itu tetap wajib melaksanakan sholat. Jawaban Rasulullah, la. Beliau menyebutkan alasannya karena ini bukan haid. Ini darah penyakit. Sebagaimana haid itu adalah eh, kondisi normal dan menandakan seorang wanita itu normal, sehat, maka istihadah itu menandakan bahwasanya seorang wanita itu dalam kondisi sakit. Karena memang itu penyakit. Faqanallahu jami'an. Semoga Allah selalu melindungi kita semua. Fa'idha aqbalatil haidatu fatrukis shalah. Ini menunjukkan bahwasanya wanita haid itu tidak wajib salat. Wa idza dhahabat qadruha faghsili anki dama wa shalli. Ini pertama menunjukkan bahwasanya wanita yang dalam keadaan istihadah tetap wajib menunaikan salat. Kemudian ada juga yang disebutkan di sini faghsili anki dama. Ini di antara kewajibannya adalah membersihkan, mencuci, membersihkan darahnya. Karena darah itu najis. Diambil dari lafaz hadis ini juga, darah itu najis. Kalau misalkan tidak najis, maka Rasulullah tidak menyuruhnya untuk membersihkan darah. Gitu ya, Bu Ben. Dan berdasarkan pendapat empat mazhab, darah itu najis. Hanya satu ulama, atau juga mungkin ada yang mengikutinya, yang mengatakan darah itu tidak najis. Subhanallah. Kurang lebih seperti itu, Ibu sekalian. Hal min soal, ada pertanyaan buat sekalian terkait dengan hukum istihadah. Istihadah itu selalu dalam keadaan hadas, membatalkan wudhu, tapi tetap wajib untuk menunaikan puasa dan sholat. Subhanallah. Tidak ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, maka kita lanjutkan. Berikutnya ini adalah perkara-perkara yang harus dilakukan jika seorang wanita istihadah, wanita mustahadah ingin melaksanakan sholat. Beliau menuturkan, Thaniyan, yang kedua, ini pembahasan yang kedua di bab ini maksudnya, ma yalzamul mustahabata fi'luhu idza aradatis shalah. Apa yang harus dilakukan wanita istihadah saat ingin melaksanakan sholat? Maka di sana akan disebutkan setidaknya 6 hal. Disebut 6 hal nanti juga mungkin ada yang bisa mewakili. Salah satunya bisa mewakili yang lain. Dan ada juga permasalahan yang mukhtalaf. Maka kita baca satu persatu. Awalan, an taghsila al-mustahabatu farjaha qabla al-wudu'i. Hal yang harus dilakukan pertama kali sebelum hendak menunaikan sholat adalah membersihkan atau mencuci area tempat keluar darah. Sampai bersih darahnya. Diusahakan bersih darah. Kalaupun nanti tetap ngalir terus darahnya, maka diusahakan. Yang penting dicuci. Dicuci. Kemudian nanti baru segera untuk melaksanakan hal yang kedua. Supaya tidak terlanjur banyak keluar darah. Dan ini mencuci, membersihkan darah ini harus, wajib dilakukan sebelum berwudu. Jadi jangan berwudu dulu kemudian membersihkan darah, lah. Tapi bersihkan dulu darahnya, baru nanti melaksanakan hal berikutnya. Gitu ya, Bu ya. Wafaqanallahu jami'an. Kemudian beliau melanjutkan sanian. Hal yang kedua yang harus dilakukan oleh wanita istihadah adalah antahsyua farjaha wujuban linahwi qutnin. Yaitu wajib melaksanakan atau al-hashwu. Al-hashwu itu apa? Menyumpal, mungkin bisa dibahasakan seperti itu Ibu sekalian. Menyumpal saluran rahimnya dengan kapas atau semacamnya.
Jadi menutup saluran rahimnya dengan semacam kapas atau eh, hal yang semacam yang fungsinya bisa menutup saluran ya atau menutup aliran darah. Alasannya kenapa kok harus melakukan al-hashwu ini? Wadzalika daf'an lin najisi au takhfifan lahu untuk menghindari najis atau meringankan, meminimalisir keluarnya najis. Namun al-hashwu ini tidak wajib secara mutlak. Maksudnya kewajiban melakukan al-hashwu ini ada syaratnya. Dan bahkan nanti juga kalau syaratnya ini mungkin tidak terpenuhi, maka bisa digantikan dengan perkara yang ketiga. Jadi yang pertama tadi kan harus membersihkan darahnya, mencucinya. Kemudian yang kedua ini al-hashwu. Al-hashwu ini wajib, tapi ada syarat. Makanya di sana al-mu'allif menyebutkan wa innama yajibu dzalika bisyurut al-atiyah. Namun al-hashwu ini dihukumi wajib dengan syarat-syarat. Tiga syarat di sana. Yang pertama, alla tata'adza bihi ta'adziyan la yuhtamalu adatan. Ini syarat yang pertama. Jika melaksanakan al-hashwu, maka al-hashwu ini tidak menimbulkan sakit yang tidak tertahankan. Al-hashwu ini tidak menimbulkan sakit yang tidak tertahankan. Seandainya al-hashwu ini justru malah menimbulkan sakit yang tidak tertahankan, maka tidak wajib melaksanakan al-hashwu ini. Tapi nanti digantikan dengan perkara yang ketiga. Gitu ya, Ibu Ben. Jadi tadi kan al-hashwu itu menutup keluarnya darah itu dengan kapas atau semacamnya. Semacamnya. Jadi tidak harus kapas. Nggak tahu. Kalau tidak salah itu sekarang itu ada semacam silikon gitu ya Bu ya. Semacam silikon yang bisa digunakan untuk menutup keluarnya darah haid. Ya tuh ya. Ya kalau kalau nggak salah seperti itu. Itu bisa digunakan. Itu juga bisa dihukumi al-hashwu. Tapi penggunaan itu wajib dengan syarat. Syarat yang pertama ini tadi. Jadi penggunaan benda itu tidak menimbulkan rasa sakit yang tidak tertahankan. Jadi kalau misalkan menimbulkan rasa sakit yang tidak tertahankan, maka tidak wajib al-hashwu ini. Kemudian ada syarat yang kedua. Alla takuna sha'imatan. Wanita istihadah ini tadi, kalau mau melakukan al-hashwu, maka harus dipastikan dia tidak dalam keadaan puasa. Gitu ya, Bu Ben. Kenapa? Fa in kanat sha'imatan tarakatil hashwa naharon. Tapi kalau misalkan dia dalam keadaan puasa, maka dia boleh meninggalkan al-hashwu ini atau tidak melakukan al-hashwu ini di siang harinya. Tapi kalau malam hari tetap melaksanakan al-hashwu. Kenapa umat sekalian? Kok kalau puasa maka tidak melaksanakan al-hashwu ini? Umat sekalian mungkin yang pernah mengikuti eh, pembahasan murajaah fikih Ramadan di beberapa waktu yang lalu, entah sudah berapa kali, mungkin ada yang sudah pernah ikut 2 kali, ada atau bahkan ada yang sudah pernah ikut 3 kali. Kalau Bu Siti sudah 3 kali ikut, ya Bu Siti ya, yang murajaah fikih Ramadan. Astagfirullahaladzim ya. Ah, masih ingat tentang pembatal-pembatal puasa Mas Weli? Memasukkan benda ke dalam rongga tubuh itu ya, Sob? Sebenarnya bukan memasukkan, tapi masuk
masuknya masuknya benda benda. ke dalam eh, rongga tubuh, saluran yang terbuka, gitu ya. Hmm. Jadi kayak misalkan mulut, hidung, telinga, termasuk juga saluran pembuang dan juga saluran rahim. Makanya di sini kalau misalkan puasa, maka tidak perlu melaksanakan al-hashwu karena itu akan membatalkan puasanya. Gitu ya, Bu ya. Hmm. Tapi kalau misalkan dalam keadaan puasa, meninggalkan al-hashwu ini hanya di saat puasa saja. Di siang hari saat berarti saat sholat subuh, zuhur, asar. Saat sholat maghrib, maka kalau syarat yang lain terpenuhi, maka melaksanakan al-hashwu. Afwan Ustaz, Nah, tidak cukup dengan pakai pampers itu ya Ustaz? Pampers dewasa itu. tunggu, Om, tunggu. Nanti akan kita lanjutkan di perkara yang ketiga. Dan ini Baik. syarat yang ketiga pun juga belum, ya. Syarat yang ketiga belum selesai. Ah, al-hashwu ini tadi ada syarat yang ketiga, sehingga bisa dikategorikan hukumnya wajib. Alla tahtaja ilaihi. Afan, an tahtaja ilaihi. Ah, jadi seorang wanita ini memang membutuhkan al-hashwu. Kalau nggak membutuhkan al-hashwu, maka tidak wajib. Contoh, afan tidak membutuhkan al-hashwu bagaimana? Coba kita lanjutkan dulu. Fa in lam tahtaj ilaihi lam yajib. Tapi kalau misalkan tidak membutuhkan al-hashwu, maka tidak wajib. Kita harus tahu tadi fungsinya al-hashwu itu apa mahasiswa kalian? Tadi disebutkan Waduh. wadzalika daf'an lin-najisi aw takhfifan lahu. Untuk apa Om? Menghindari najis atau meringankan, meminimalisir keluarnya najis. Ya atau ya? Iya. Nah, tapi kalau misalnya najisnya memang nggak banyak, sehingga cukup untuk menggunakan al-asab, at-ta'sib. Ini nanti yang perkara yang ketiga itu at-ta'sib atau al-asab. Kalau cukup menggunakan perkara yang ketiga, nanti cukup. Dan kalau zaman sekarang itu seperti Pampers atau pembalut, itu masuk kategori yang ketiga. Hal yang ketiga, yaitu al-asab atau at-ta'sib. Gitu ya, Bu ya. Dan mungkin eh, kalau misalkan melihat perkembangan teknologi saat ini, at-ta'sib itu sudah cukup betul-betul menjaga dari talawusu ad-dam, dari darah itu bercecer kemana-mana, maka sebenarnya at-ta'sib ini sudah cukup. Karena kondisi zaman dahulu dan zaman sekarang itu sudah berbeda, ya kan Ibu Mẹ? Iya. Kondisi zaman dahulu tidak ada semacam teknologi semacam pembalut seperti itu kan tidak ada. Makanya dahulu harus ada al-hashwu, kemudian baru at-ta'sib lagi. Semuanya itu al-hashwu itu menggunakan semacam kapas, kemudian at-ta'sib itu menggunakan kain seperti itu. Tapi kalau misalkan eh, pembalut seperti sekarang itu dihukumi at-ta'sib. Naam, itu hukumnya memang ta'sib karena ta'sib itu hanya menutup saja area luar. Dan itu kalau misalkan sudah cukup, sudah bisa dipastikan tidak ada atau meminimalisir tidak ada darah yang uh, kemana-mana, maka itu cukup. Gitu Om, ya. Maka kita lanjutkan ke perkara yang ketiga yang harus dilakukan wanita istihadah ini tadi. Tadi yang pertama itu harus mencuci atau membersihkan darahnya. Kemudian yang kedua melakukan al-hashwu tadi dengan syarat-syarat. Yang ketiga apa? An ta'siba ba'da dzalikal farja, yaitu menutup menutup farj atau saluran rahimnya dengan kain atau semacam. Jadi kalau bedanya al-hashwu tadi menyumpalnya, maksudnya memasukkan, sedangkan at-ta'sib itu hanya menutup
di permukaannya saja. Begitu Ibu ya? Wadih Muhammad. Berarti. Wa yajibul asbu bisyartaini. Dan al-asbu atau at-ta'sib ini wajib dilakukan, tapi ada dua syarat. Yang pertama, an tahtaja ilaihi. Seorang wanita istihadah ini memang membutuhkan at-ta'sib. Kalau tidak butuh, maka tidak perlu at-ta'sib. Gambarannya tidak butuh itu bagaimana? Bi an lam yanqati'id dama bil hashwi. Nah, ini kalau misalkan dikatakan butuh itu jika al-hashwu tadi tidak cukup untuk membuat darah berhenti. Kalau al-hashwu tadi sudah ditutup menggunakan al-hashwu tadi, darahnya tetap tidak berhenti, maka harus melakukan at-ta'sib ini atau al-asbu. Tapi kalau misalkan al-hashwu tadi sudah cukup membuat darah berhenti, maka tidak perlu melakukan al-asbu atau at-ta'sib ini. Fa'inin qata'ad damu bil hashwi lam yajib. Nah, gitu, kan? Kalau misalkan dengan al-hashwu tadi sudah berhenti darahnya, maka tidak wajib melaksanakan al-asbu atau at-ta'sib. Bingung tidak maksud kalian? Jadi double gitu Ustaz. Nah, kalau pertama begini, darah istihadah itu biasanya banyak. Biasanya ya. Tapi ada juga darah istihadah itu yang cuma sedikit. Atau kadang malah cuma flek begitu saja. Ya atau ya? Eh, kalau misalkan banyak, maka kemungkinan dengan metode zaman dahulu, dengan al-hashwu, itu darah tetap ada yang mengalir. Maka perlu didobel dengan al-asbu. Ditutup lagi dengan kain. Tapi kalau misalkan eh, cukup dengan salah satunya, misalkan karena darahnya cuma sedikit, atau salah satunya itu sudah membuat darah itu berhenti, al-hashfu dengan al-hashfu sudah berhenti darahnya, atau dengan at-ta'sib saja sudah berhenti darahnya, maka cukup salah satunya. Gitu Om ya. Waffaqanallah jami'an. Berikutnya syarat yang Ustaz kedua boleh tadi nanya gimana? ya Ustaz. Ustaz Gimana, Om? boleh nanya. Ustaz itu mengenai pembatalan sholat itu darah istiadah itu termasuk najis Apa? bukan Ustaz? Bagaimana Om? Itu kan masalah pembatalan sholat itu darah istiadah itu termasuk najis bukan? Ya, seperti lagi Darah. dikatakan menggendong bayi yang sedang buang air besar gitu. Suka kata kayak gitu. Kan sumpel kan itu ya. Kan darahnya kan pakai pembalut. Nah, kan darah haid istiadah itu termasuk najis bukan Ustaz? Batalkan Insya Allah sholat bukan? insya Allah akan kita bahas. Akan ada pembahasannya di beberapa Kapan halaman Ustaz? berikutnya. Kapan lagi? Dua halaman Kapan berikutnya Ustaz? insya Allah. Nah, nggak bahas. Waffaqanallah jami'an. Tapi berbeda hukumnya dengan tadi buang air besar. Kalau buang air besar jelas. Tapi kalau istihadah Ya, ini ya, kan memang kondisi khusus. ya Darah bayi itu istihadah kan ini lagi kemarin kondisi kan membahas masalah menggendong sholat menggendong bayi dalam keadaan itu kan nggak boleh katanya kan ya. nah, di hari Senin kemarin Ini kita ada bahas itu. Nah, masalah ini mas itu enggak gitu. Kapan Ustaz nah, suaranya lagi nah, bilang Allah ya fadl. Nah, jazakallah khairan. Kalau di hari Senin kemarin memang kita sempat menyinggung itu. Kalau misalkan menggendong bayi yang ada najisnya, maka membatalkan sholat. Nah, sahih. Tapi itu bukan kondisi darurat. Sedangkan istihadah ini kondisi darurat yang tidak bisa dihindari. Kalau menggendong bayi kan bukan darurat, nggak digendong pun juga nggak mungkin masih bisa. Ya. Tapi kalau misalkan istihadah kondisi darurat nanti akan kita bahas insya Allah. Gitu Om ya. Kita baca dulu syarat yang kedua. Syarat apa ini tadi? Syarat al-asbu, syarat wajibnya al-asbu. Al-asbu itu dihukumi wajib jika memenuhi dua syarat. Syarat yang pertama, jika memang dibutuhkan al-asbu. Syarat yang kedua,
alla tata'adza bihi ta'adziyan la yuhtamalu 'adatan. Eh, tidak jadi al-asbu ini tidak menimbulkan sakit yang tidak tertahankan. Al-asbu ini tidak menimbulkan sakit yang tidak tertahankan. Tapi kalau misalkan menimbulkan rasa sakit yang tidak tertahankan, maka tidak wajib. Makanya beliau menjelaskan di sini, fa in kana kadzalik, jika menimbulkan rasa sakit yang tidak tertahankan, lam yajib, tidak wajib melaksanakan al-asbu. Gitu ya, Bu ya. Kemudian timbul pertanyaan. Ini disebutkan oleh al-mu'allif berikutnya. Wa hal yakfi al-iqtisaru 'ala al-asbi? Nah, ini yang ditanyakan juga termasuk pertanyaannya Bu Asroha tadi. Apakah cukup hanya melaksanakan al-asbu saja tanpa melaksanakan al-hashfu? Hanya mencukupkan dengan al-asbu saja boleh tidak? Jadi seperti misalkan zaman sekarang menggunakan pembalut karena pembalut itu hukumnya al-asbu bukan al-hashfu. Cukup tidak? Boleh tidak? Al-jawab beliau menjelaskan di sana, na'am yakfil iqtisaru 'ala al-asbi in mana'ad dama wa'tamadahu ar-ramli. Jawabannya, iya, boleh hanya mencukupkan dengan al-asbu saja selama al-asbu itu bisa menghalangi darah. Menghalangi darah ini maksudnya tidak membuat darah itu keluar kemana-mana gitu, tercecer atau seperti tadi tujuannya al-hashwu tadi daf'an lin najis, untuk menghindari najis. Dan pendapat ini adalah pendapatnya al-Imam Ar-Ramli. Wadihun, ini jawaban Insyaallah. secara langsung dari pertanyaan tadi. Jadi kalau misalkan dengan al-asbu itu darah itu sudah aman, maka cukup mencukupkan dengan al-asbu saja nggak mas. Apalagi ya kondisi zaman saat ini, saya katakan kondisi zaman saat ini pembalut itu sudah sangat cukup, insya Allah. Atau kampus yang bisa menahan semua. Kalau salisul baul, karena itu daimul hadas juga nih Bu ya. Misalnya orang yang sudah tua, sudah sepuh, selalu menetes air kencingnya, maka menggunakan pampers dewasa itu juga cukup. Tapi nanti akan ada hal keenam yang akan kita bahas nanti. Itu bagaimana nanti, apakah harus selalu diperbaharui di setiap waktu sholat atau tidak. Gitu ya Bu ya. Tidak ada pertanyaan. Kalau tidak ada pertanyaan maka kita lanjutkan. Rabi'an. Ini perkara keempat yang harus dilakukan Ibu sekalian. Jadi ini berurutan tadi. Berurutan. Yang pertama tadi mencuci atau membersihkan darah. Kemudian al-hashfu dengan syarat-syaratnya. Kemudian al-asbu atau at-ta'sib tadi. Dan kalau misalkan at-ta'sib itu cukup, maka cukup dengan at-ta'sib, dengan syarat-syaratnya tadi. Kemudian perkara yang keempat yang harus dilakukan adalah an tatawadda'a ba'da dukhuli waqtis salati. Wanita istihadah ini tadi, wanita yang dalam kondisi istihadah ini tadi, harus melaksanakan wudu setelah masuk waktu sholat. Ini di garis bawahi. Ba'da dukhuli waqtis salat. Setelah masuk waktu sholat. Jadi wudunya kapan? Wudunya bukan sebelum masuk waktu sholat. Misalkan mau sholat duhur, wudunya jam 10 atau jam 11, itu belum masuk waktu sholat duhur. Tapi wudunya setelah masuk waktu sholat. Sebenarnya juga rangkaian tadi, mencuci atau membersihkannya, kemudian al-hashfu, at-ta'sib atau al-asab,
Itu tadi juga dilakukan dilakukan setelah masuk waktu sholat. Karena nanti ada yang kelima yang akan disebutkan setelah ini, yaitu adalah al-muwalah, harus berturut-turut, nggak ada jeda. Jadi melakukan hal-hal ini tadi nggak ada jeda, harus langsung. Kemudian kita lanjutkan terlebih dahulu. Anta tawadda'a ba'da dukhuli waqti shalah. Jadi wajib melaksanakan wudunya setelah masuk waktu sholat. Wala yajuzu an tatawadda'a qabla dukhuli waqti shalah. Dan tidak boleh berwudu, maksudnya tidak sah nanti wudunya jika dilaksanakan sebelum masuk waktu sholat. Kenapa? Li'annaha taharatu daruratin. Karena wudu yang dilakukan wanita dalam kondisi istihadah adalah taharah darurah. Taharah dalam keadaan darurat. Darurat bagaimana maksudnya? Dia sebenarnya daimul hadas. Dia sebenarnya selalu dalam keadaan berhadas. Sedangkan wudunya ini adalah agar dia dibolehkan untuk sholat. Meskipun dia masih selalu dalam keadaan berhadas. Jadi sebenarnya hadasnya masih. Begitu Ibu ya? Tapi dia berwudu untuk apa? Agar diperbolehkan untuk sholat. Kalau tujuannya agar diperbolehkan untuk sholat, maka ya harus masuk waktu sholat dulu baru melaksanakan toharoh itu. Seperti tayamum, Ibu sekali. Wadah mahad. Ada pertanyaan? Yang tadi darurat itu Ustaz, maafkan Ustaz, mau diulangi. Gimana? Darurat yang mana? Tadi kan Darurat militer. harus setelah waktu masuk sholat baru mengerjakan wudhu. Maksudnya, yang dimaksud taharatu daruratin, bersuci dalam kondisi darurah atau darurat, ini adalah bersuci yang tidak mensucikan hadas sebenarnya. Ya. Karena dia selalu dalam keadaan berhadas. Selalu dalam keadaan berhadas kan, darahnya selalu keluar kan? Nah, selama darahnya keluar kan berarti berhadas terus. Maka dia berwudunya itu tidak menghilangkan hadas. Itulah wudunya itu disebut wudu darurat. Darurat untuk apa? Darurat hanya untuk dibolehkan melaksanakan sholat. oh ya, baik. Seperti tayamum kan juga darurat juga kan, karena nggak ada air. Nah, makanya itu bersuci yang darurat juga tayamum itu. Karena tayamum itu sebenarnya tidak menghilangkan hadas, tapi istibahatis sholat, supaya boleh untuk melaksanakan sholat. Itu tayamum. Kita lanjutkan Oma sekalian. Khamisan. Kemudian ini perkara kelima yang harus dilakukan wanita dalam kondisi istihadah. Semoga Allah selalu melindungi kita semua. Yaitu al-muwalatu bainal kulli. Al-muwalatu bainal kulli. Kita mungkin beberapa kali menjumpai istilah ini, al-muwalah. Tapi dalam beberapa pembahasan kita yang lalu, al-muwalah itu tidak wajib. Seperti di dalam wudu, itu al-muwalah tidak wajib kalau di dalam mazhab Syafi'i. Dalam mandi itu al-muwalah juga tidak wajib dalam mazhab Syafi'i. Tapi kalau di sini al-muwalah itu wajibah. Al-muwalah di sini wajib. Bainal kul, di antara semuanya. Al-muwalah itu apa mahasiswa sekalian? Melaksanakan secara apa Ibu sekalian? Berturut-turut tanpa jeda. Berturut-turut tanpa jeda. Bukan berurutan. Kalau berurutan itu tartib, Ibu sekalian. Bukan berurutan. Kalau urut itu tartib. Kalau di sini berturut-turut. Berturut-turut itu langsung.
tanpa jeda. Begitu Ibu ya? Wadah Mahat. Jadi tadi mencuci atau membersihkan darah, kemudian al-hashfu, al-asbu, kemudian wudu, itu harus berturut-turut tanpa jeda. Nah, maka berikutnya di sana beliau menjelaskan fatajibul mubadaratu bil hashwi ba'da ghaslil farji. Maka wajib bersegera, mubadarah itu bersegera, wajib bersegera untuk melaksanakan al-hashwu ba'da ghaslil farji, setelah membersihkan farj. Fal mubadaratu ba'da dzalika bil asbi. Kemudian setelah al-hashwu wajib segera melaksanakan al-asbu atau at-ta'sib. Setelah melaksanakan at-ta'sib, fal wudu'i. Maka harus atau wajib segera melaksanakan wudu. Kemudian setelah wudu, fas salati. Ini juga wajib segera melaksanakan salat. Itu Ibu ya. Apakah tidak ada kondisi-kondisi khusus yang boleh menunda salat? Maka dijelaskan setelahnya umat sekalian. Wala yajuzu laha an tuakhira as-salata li syai'in illa. Dan tidak boleh baginya, bagi wanita yang istihadah tadi, untuk mengakhirkan salat karena sebab apapun kecuali. Tidak boleh mengakhirkan salat. Maksudnya setelah wudu, tadi kan sudah membersihkan, kemudian al-hashfu, at-ta'sib, kemudian wudu. Setelah wudu, boleh mengakhirkan salat atau tidak? Maka di sini tidak boleh karena sebab apapun kecuali. Illa, kecuali apa? Makana li maslahati sholat. Kecuali sesuatu itu adalah untuk kemaslahatan sholat. Contohnya untuk kemaslahatan sholat bagaimana? Wadzalika kasatril aurah. Seperti untuk menutup aurat. Ini memang kebutuhan di dalam sholat. Awin intidharil jamaah. Atau menunggu jamaah di masjid. Misalkan. Atau jamaah yang biasa dia jamaah di sana. Wafaqanallahu jami'an. Untuk menunggu salat jamaah. Maka ini untuk kemaslahatan salatnya juga. Wa ijabatil muadzin, dan menunggu azan dan menjawab azan. Wa iqamatis shalah, dan menunggu iqamah salat atau menjawabnya juga. Dan juga termasuk untuk kemaslahatan salat yaitu warratibatil qabliyah. Boleh juga melaksanakan salat qabliyah sebelum salat fardu. Itu semuanya termasuk contoh dari kemaslahatan salat, perkara-perkara untuk kemaslahatan salat. Maka boleh mengakhirkan sedikit atau menunda salat fardu untuk hal-hal yang kita sebutkan tadi. Begitu Ibu ya? Fa in akharat li ghairi maslahati shalah. Namun jika seorang wanita yang dalam keadaan istihadah tadi mengakhirkan sholat fardunya setelah wudhu, itu mengakhirkan sholat fardunya li ghairi maslahatis sholat, untuk perkara yang lain selain untuk kemaslahatan sholat, dharra, maka hal itu akan berdampak menjadi masalah dalam proses bersucinya. Artinya bagaimana? Wa wajaba 'alaiha an tu'ida jami'a ma taqaddam. Maka wajib baginya untuk mengulang kembali semua apa yang dilakukan sejak awal tadi. Kalau menundanya itu bukan untuk kemaslahatan sholat dan contoh-contohnya seperti yang kita sebutkan tadi, maka wajib mengulang taharahnya dari awal, membersihkan atau mencucinya, kemudian terus al-hashwu, al-asbu, kemudian wudu. Harus diulang lagi dari awal kalau misalkan menundanya bukan untuk kemaslahatan sholat. Hal min soal mahat, ada pertanyaan? Halo? La yujad Ustaz. Inilah. Berikutnya, hadisan. Ini perkara ke-6 yang juga harus diperhatikan sekalian oleh seorang wanita yang dalam kondisi istihadah yang ingin melaksanakan salat. Apa itu? Wa yajibu 'alaiha al-wudu'u likulli fardhin. Dan wajib baginya
untuk berwudu pada setiap sholat fardu. Maksudnya, tidak boleh satu wudu digunakan untuk dua sholat fardu yang berbeda. Maka satu wudu untuk satu sholat fardu. Misalnya kalau sholat zuhur, ya wudu ketika sudah masuk waktu sholat zuhur, wudu. Kemudian nanti ketika masuk waktu sholat asar, ya wudu lagi. Gitu Ibu ya. Persis seperti tayamum. Tayamum itu untuk satu sholat fardu, ya kan Ibu ya? Karena ini taharah, darurah tadi. Fakanallah jami'ah. Afan Dan Ustaz, ini, gimana? kalau posisinya sedang safar itu kan di jamak, jadi bagaimana? Kalau safar di jamak, Nah, kan satu wudu untuk satu sholat. maka satu waktu. Tapi kalau misalkan dikerjakan dalam satu waktu itu, tidak masalah insya Allah. Boleh ya Ustaz? Nah, Nah, tapi itu nanti harus diperhatikan juga syarat-syarat. Seperti harus malah tadi Om ya. Nggak boleh jeda. Kemudian tidak hanya itu saja, di sana disebutkan yang keenam ini wajibu 'alaihal wudu'u likulli fardin. Kalau masalah wudu, ini kesepakatan para ulama, wudu ini wajib diulang. Karena taharah wudu ini adalah taharah darurah. Taharah dalam keadaan darurat, persis seperti tayamum tadi. Namun وكذا يجب عليها لكل فرض أيضا تجديد غسل الفرج والحشو والإصابة في الأصح. Namun wajib juga baginya, yaitu bagi wanita yang istihadah tadi, tidak hanya memperbaharui wudunya setiap sholat fardu, tapi yajibu 'alaiha likulli fardin aidan, wajib baginya pada setiap salat fardu tajdidu ghuslil farji, membersihkan farj, wal hashwi, hashw tadi, kemudian wal isabati, al asab tadi, fil asahi. Ini menurut pendapat yang asah, pendapat yang kuat di dalam mazhab Syafi'i. Jadi yang diperbaharui, kalau menurut pendapat ini, yang diperbaharui semuanya, tidak hanya wudunya saja. Apakah ada pendapat yang lain di dalam mazhab? Nah, di catatan kaki di sana disebutkan wa muqabilul asah. Tulisannya lebih kecil. Wa muqabilul asah, dan apa maksudnya? Lawan dari asah. Jadi untuk pembanding di sini, kalau asah itu pendapat yang paling kuat, tapi muqabilul asah di sisi lain dari al-asah itu juga pendapat yang kuat sebenarnya. Kalau istilah di dalam mazhab ini, mungkin kita belum pernah mempelajari istilah-istilah di dalam mazhab. Jadi ada pendapat itu, ada istilah-istilahnya berdasarkan kekuatan dalil dari pendapat tersebut. Jadi kalau asah itu muqabilnya adalah sahih. Jadi qaulun asah itu pendapat yang paling kuat. Tapi kelawannya adalah qaulun sahih. Qaulun sahih itu juga pendapat yang kuat juga, tapi kalah kuat dengan pendapat yang pertama. Gitu ya, Bu ya. Menurut pendapat yang kedua, la yajibu tajdiduha. Tidak wajib memperbarui, apa? Tidak wajib memperbarui ghuslul farji wal hashwi wa ta'sib atau al-isabah. Tapi kalau wudu itu wajib berdasarkan kesepakatan sudah. Semuanya sepakat. Wudu itu wajib diperbarui setiap waktu salat fardu yang baru. Tapi kalau yang menjadi perbedaan pendapat di sini adalah yang lain, yang membersihkan, kemudian al-hashfu dan al-asfu. Apakah harus diperbarui juga atau tidak? Itu Ibu ya. Alasannya apa? Kenapa kok pendapat yang kedua mengatakan tidak wajib? Selain wudu tadi, tidak wajib diperbarui. Li'annahu la ma'na il-amri bi'izalatiha ma'a istiqrariha.
Karena tidak ada faedahnya kita mewajibkan untuk menggantinya. Tidak ada faedahnya kita mewajibkan untuk menggantinya, sedangkan apa namanya, dia masih dalam kondisi semula, masih dalam kondisi semula. Jadi tidak ada permasalahan apapun. Tapi perlu difahami di sana wa mahallul khilaf, dan letak perbedaan pendapat ini inda adami zuhurid dami ala jawanibiha ma'a baqaiha ala mawdi'iha min ghairi zawalin lahu waqa'. Perbedaan pendapat ini jika kondisinya di dalam satu kondisi saja. Perbedaan pendapat ini sebenarnya dalam satu kondisi saja. Inda adami zuhurid dam ala jawanibiha. Jika tidak ada darah yang keluar di sela-sela penutup tadi. Tidak ada darah yang keluar dari sela-sela atau samping-samping al-asbu atau al-isabah tadi. Dan al-asbu atau al-hashbu itu tetap di tempatnya, tidak bergeser. Maka disinilah yang menjadi perbedaan pendapat. Kalau misalkan tidak ada darah yang keluar, kemudian penutupnya tadi masih tetap dalam posisinya, maka di sana ada dua pendapat. Pendapat yang paling kuat itu tetap dianjurkan untuk atau tetap diwajibkan untuk memperbaharuinya, menggantinya. Tapi pendapat yang lain, yang kedua, yang sebenarnya juga pendapat yang kuat, itu tidak perlu untuk menggantinya. Dan pendapat ini adalah pendapat yang kuat juga sebenarnya yang kedua ini, makanya sebagian termasuk muallif dari kitab ini, beliau mengatakan tidak masalah kalau misalkan kita taklid kepada pendapat yang kedua ini. Dengan syarat itu tadi, memang tidak ada darah yang keluar, merembes keluar gitu ya. Tidak ada darah yang merembes keluar, maka tidak perlu diganti. Apalagi kalau misalkan kondisinya memang misalkan susah, kan? Jauh kalau misalkan mau beli, dan kalau misalkan mau beli juga mahal, masa setiap kali sholat 5 waktu harus ganti yang baru, padahal nggak kena darah sama sekali misalkan seperti itu. Gitu ya, Pak Mahat. Lalu beliau melanjutkan wa illa wajib tajdiduha qat'an. Maksudnya apa? Wa illa, akan tetapi jika ada darah yang keluar merembes dari sela-sela al-asbu tadi, wajib tajdiduha qat'an, maka wajib memperbaharuinya, menggantinya qat'an secara mutlak. Berdasarkan semua pendapat ulama, semuanya sepakat kalau misalkan ada darah yang merembes keluar dari al-asbu tadi, maka wajib diganti dan diperbaharui, dan wajib melaksanakan dari awal lagi proses bersuci, dibersihkan, kemudian ditutup, kemudian berwudu. Begitu Ibu ya, Fadil Mahat. Kemudian beliau masih melanjutkan li'anna najasata qad kasurat ma'at tamakkuni min taqliliha, karena kalau misalkan darahnya sudah merembes seperti itu, maka najisnya ini sudah banyak berarti. Li'anna najasata qad kasurat, maka najisnya ini sudah banyak. Ma'at tamakkuni min taqliliha, sedangkan mungkin untuk diminimalisir. Darahnya sudah banyak, sedangkan sangat mungkin untuk diminimalisir. Fayu'khadhu min ta'lil, maka bisa diambil faedah atau kesimpulan dari ta'lil tadi, penjelasan sebab tadi, anna mahalla wujubi tajdidiha 'inda talawwuthiha bima la yu'fa anhu. Jadi kapan wajib mengganti dan memperbaharui semuanya, dari membersihkan atau mencucinya kemudian menutup ulang lagi dengan yang baru, yaitu mahallu wujubi tajdidiha 'inda talawwuthiha bima la yu'fa anhu. 'Inda talawwuthiha, yaitu ketika sudah terkena najis yang banyak, bima la yu'fa anhu, yang tidak ditolerir. Kalau najisnya sedikit, darah yang sedikit, selama itu darahnya sendiri dan tidak kemana-mana. Kita pernah bahas di hari Senin malam
selasa di majelis mudarasah, kalau darahnya sendiri dan tidak merambat kemana-mana, nah itu kan dimaafkan, ditolerir, ya kan Ibu Mia? Bukan karena ulahnya sendiri. Ya. Nah, itu selama itu darahnya sendiri, bukan karena ulahnya sendiri, dan tidak merembes kemana-mana, maka darah itu dimaafkan, ditolerir. Tapi kalau sampai merembes, maka darah itu berarti sudah banyak dan tidak ditolerir, tidak dimaafkan. Wairu ma'fu. Fa illam tatalawas, kita lanjutkan. Fa illam tatalawas aslan. Seandainya memang tidak ada darahnya sama sekali. Atau talawasat bima yu'fa anhu liqillatihi, atau ada darahnya tapi ditolerir atau dimaafkan saking sedikit. Fal wajibu fiha fal wajibu fima yadhharu, maka yang wajib wajib untuk dilakukan adalah tajdidu ribatiha bi kulli fardin ala taghyiruha bil kulliyah. Maka yang wajib adalah hanya memperbarui ribatnya, pengikatnya, atau yang terkena darah. Likulli fardin la taghyiruha bil kulliyah. Bukan, yang wajib itu bukan memperbarui semuanya. Kurang lebih seperti itu. Intinya seperti itu Mas sekalian. Ini tadi kalau sebenarnya yang wajib diperbarui setiap waktu sholat adalah wudhu. Wudhu yang paling utama yang harus diperbarui adalah wudhu. Yaitu berdasarkan kesepakatan semua ulama. Begitu Ibu ya? Ya. Namun masalah membersihkannya atau mencucinya kemudian menutupnya kembali dengan al-hashwu atau al-aswu, maka itu khilaf di antara para ulama. Jika tidak ada darahnya yang merembes keluar, atau karena darahnya sangat sedikit sekali, intinya tidak ada darah yang begitu banyak yang sampai merembes keluar, maka di sana ada dua pendapat. Ada pendapat yang paling kuat itu tetap wajib semuanya untuk diperbaharui, sedangkan pendapat yang lain yang juga pendapat yang kuat, boleh kita taklid kepada pendapat yang kedua ini, yaitu tidak wajib. Gitu ya, Bu ya? Wadih Muhammad? Astagfirullah. Kita lanjutkan loh sekalian. Jam berapa ini, Muhammad? Kita agak percepat ya, Bu ya? Astagfirullah jami'an. Ini terkait, mungkin ada beberapa pertanyaan. Halil mustahadati an tatanaffal? Apakah wanita yang dalam kondisi istihadah tadi boleh untuk melaksanakan sholat nafilah, sholat sunnah, boleh atau tidak? Dijawab di sana, lil mustahadati an tatanaffala ma sya'at fil waqti wa ba'dahu. Boleh bagi wanita mustahadah untuk melaksanakan sholat sunnah, ma sya'at, semaunya. Baik fil waqti maupun di waktu sholat, ketika dia masuk waktu sholat tadi, au ba'dahu, atau setelah keluar dari waktu sholat. Kalau sholatnya sholat sunnah nggak masalah. Tapi kalau sholat fardu, maka harus diperbaharui. Gitu ya, Bu ya? Wadih Muhammad, terutama wudunya. Kemudian berikutnya, hukmu khurujid dami ba'dal asbi. Apa hukum kalau darahnya keluar setelah ditutup, setelah al-hashwu atau al-asbu, darahnya tetap keluar. Maksudnya keluar ini bukan keluar sampai merembes kemana-mana, bukan, tapi keluar, terasa keluar. Maka bagaimana? Kan kita tahu kalau keluar sesuatu apapun dari dua saluran, depan ataupun belakang, itu maka membatalkan wudhu, ya kan Ibu ya? Termasuk asbabul hadas, masuk sebab-sebab pembatal wudhu. Maka bagaimana kalau tadi sudah dibersihkan, sudah melakukan hal-hal tadi, sudah berwudu, kemudian keluar darah, terasa keluar darah. Apakah harus mengulang dari awal? Tidak. Jawabannya tidak. Beliau menjelaskan, la yadurru khurujud dami ba'dal asbi. Tidak masalah
Seandainya darah itu keluar setelah al-asbu, setelah ditutup tadi. Illa in kana bisababi taqsirin fi syaddi. Kecuali jika keluarnya darah itu karena sebab at-taqsir fi syaddi. Taksir itu apa, Ibu sekalian? Taksir itu kelalaian. Kelalaian dalam menutupnya. Misalkan memang eh, menutupnya tidak benar, tidak pas, memang tidak dikencangkan, seperti itu. Maka kalau misalkan keluar darah, maka itu baru baru bermasalah. Jadi harus mengulang dari awal bersucinya. Tapi kalau memang sudah benar menutupnya, sudah diusahakan, sudah dikencangkan, kalau masih keluar darah maka dimaafkan. Gitu Ibu ya. Audio Mahat. Halo. Nah, kita lanjutkan. Pertanyaan berikutnya, hal yu'fa 'anid damil mustahadah? Nah, ini tadi pertanyaannya. Bu, apa tadi? Bu Nur Haidah, kalau nggak salah. Iya Ustadz. Nah Ustadz itu yang masalah pembatalan itu Ya. berhubungan dengan kan kata Apakah sholat apakah darah istihadah itu ditolerir atau dimaafkan? Di sini pertanyaannya, hal yu'fa an damil mustahadati? Apakah darah istihadah itu ditolerir atau dimaafkan? Naam, yu'fa an kathiri wa qalili damil istihadati 'inda al-'alamati Ibn Hajar al-Makki. ويعفى عن قليله فقط عند العلامة الرملي المصري رحمهما الله تعالى. Ini jawabannya. Darah istihadah itu dimaafkan atau tidak? Menurut Ibn Hajar al-Makki rahimahullah, maka darah istihadah itu setelah taksib tadi, darah istihadah yang keluar itu dimaafkan. Baik darah istihadah yang keluar itu banyak ataupun sedikit. Sama saja, ditolerir dan dimaafkan semuanya menurut Ibnu Hajar. Namun menurut Al-Imam Ar-Ramli Al-Misri rahimahullah, yang dimaafkan atau ditolerir itu hanya kalau sedikit saja. Kalau misalkan darahnya sangat banyak sekali, maka tidak. Maka sebenarnya ini perbedaan pendapat di permasalahan ini persis seperti permasalahan ru'af, yaitu darah apa namanya? Darah mimisan. Darah mimisan. Darah mimisan itu apakah ditolerir atau tidak, dimaafkan atau tidak? Maka sama. Di sini ada perbedaan pendapat ini. Ibnu Hajar mengatakan dimaafkan. Mau banyak, mau sedikit, semuanya ditolerir, dimaafkan. Tapi Al-Imam Ar-Ramli mengatakan yang dimaafkan atau ditolerir itu hanya yang sedikit saja. Sedangkan kalau banyak banget, banyak sekali, maka tidak dimaafkan. Gitu Ibu ya. Wadih Mahat. Tidak Ya, mengapa kalau Ustaz. misalkan perbedaan pendapat itu antara Ibn Hajar dan Ar-Romli, maka boleh memilih. Boleh memilih, bebas memilih antara keduanya. Ustaz boleh nanya lagi nggak? Bagaimana? Masalah keputihan itu Ustaz. Itu pernah kita bahas Om, di bab pertama, akhir bab pertama. Bagaimana Om? Ya keputihan pas sholat itu begitu Ustaz. Keputihan itu termasuk najis bukan ya kalau menurut mazhab siapa ya Syafi'i kayaknya nggak najis Ustaz ya. Sudah pernah kita bahas Om, mungkin nanti bisa dimurojaah di videonya, yaitu akhir bab pertama, hukmu rutubatil farj, hukum lembab, hukum kelembapan di area kewanitaan. Itu Yang termasuk darah bukan penyakit ya darah, Ustaz? Bukan ya? bukan, itu bukan darah, bukan darah ya, bukan darah, tapi lembab gitu. Maka
kemarin kita buatkan bagan kan Ibu ya, kita buatkan bagan, kan mungkin masih ada menyimpan umah sekalian di sana, maka juga ada yang disepakati, eh, ada yang berbeda pendapat di sana. Misalkan kita harus memastikan dari mana asalnya kelembapan ini, apakah dari area luar? Kalau dari area luar, maka tidak membatalkan. Tapi kalau dari area dalam, dari area dalam sebelah mana? Apakah yang area dalam yang bisa dijangkau oleh zakarul mujami atau kemaluan laki-laki saat berhubungan, atau dari area yang lebih dalam lagi? Maka di situ rinciannya. Kita pernah merincinya. Wafaqanallahu jami'an. Tapi kalau terjadi begitu, masuk kata darah keputihan yang banyak terus pokoknya sering lah kalau kayak seperti orang penyakit keputihan itu Ustaz. Nah mungkin ada tata caranya seperti kalau mau sholat mungkin kali dibersihin dulu ya yang kemaluannya Ustaz ya, baru Ya pasti berwudu harus ya. kalau misalkan begini, kalau tergantung itu dari area mana, men. Tapi kalau misalkan kita tahu itu dari area dalam, maka bersihkan dulu, bersihkan dulu, baru di berwudu. Wafaqanallahu jami'an. Tapi kalau misalkan itu kita tahu kelembaban itu bukan dari dalam, tapi hanya di permukaan saja, maka eh, itu tidak najis, tidak harus Berarti dibersihkan. boleh, kalau itu berarti boleh kan ada sekarang pembalut yang keputihan tuh, berarti boleh ya Ustaz, Bagaimana, Om? mau sholat kayak gitu kan. Sekarang kan ada tuh pembalut yang orang yang keputihan tuh Ustaz. Kan kadang kalau Hmm. udah wudu terus kadang-kadang suka dalam sholat tuh suka keluar kayak gitu. Nah, yang paling aman memang ya diperlakukan dibersihkan dulu tadi. Dibersihkan dulu, baru misalkan kalau tadi pakai pembalut, nah kalau misalkan khawatir keluar lagi pakai pembalut, lalu berwudu, kemudian sholat. Nah, Ustaz Zukron. Jamnya sudah lewat, oh ya. Fakunal jam. Sebenarnya masih ada 2 poin lagi di sini. Jadi di masih di bab ini. Di sana hukmu inqita'i damil mustahadah, dan satu lagi hal laha an tusalliya ba'da inqita'. Ini terkait dengan darah istihadah yang terputus-putus. Bagaimana kita memperlakukan hukmu inqita'i damil mustahadah, yani hukum darah istihadah yang terputus-putus. Maka di sana harus dilihat kondisinya. Ada 2 kondisi. Kemudian apakah ketika darah istihadah itu terputus, boleh bagi wanita tersebut untuk melaksanakan sholat jika tahu kebiasaannya darahnya akan kembali lagi dalam waktu singkat. Itu satu halaman, ini masih ada satu halaman. Saya minta maaf mas sekalian. Ini kalau satu halaman nampaknya meskipun satu halaman, tapi kalau dibahas nampaknya akan kemalaman. Eh, saya minta maaf ibu sekalian. Ini kalau misalkan ditunda dan dijadikan satu dengan pembahasan bab berikutnya bagaimana mas sekalian? Halo, Ya, Ustaz, udah Maaf, agak ngantuk. Afwan mas sekalian. Hal min soal qabla an akhtim. Ada pertanyaan mas sekalian sebelum kita cukupkan? Lalu Tidak ada. Kalau tidak ada pertanyaan, maka kita cukupkan umat sekalian. Semoga apa yang kita bahas dan pelajari malam hari ini bermanfaat dan barokah.
Semoga Allah selalu memberikan taufik kepada kita semuanya agar kita bisa mengamalkan setiap ilmu yang kita pelajari. Semoga Allah selalu memberikan kemudahan, keberkahan, kesabaran, keistiqomahan, serta keikhlasan dalam proses belajar kita. Semoga Allah selalu memberikan taufik dan hidayah kepada kita semuanya, demikian juga kepada orang-orang yang kita sayangi. Semoga Allah selalu melindungi kita semuanya dan juga orang-orang yang kita sayangi dimanapun berada. Jika di antara kita ada yang sakit, atau kerabat kita, atau keluarga kita ada yang sakit, semoga segera diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah menjadikan kita semuanya termasuk hamba-Nya yang saleh dan salihah dan bertakwa kepada. Semoga Allah menjadikan keluarga kita dan anak keturunan kita termasuk hamba-Nya yang saleh dan salihah, dan semoga terlahir dari mereka generasi ulama. Semoga Allah mengumpulkan kita bersama dengan keluarga kita dan anak keturunan kita di surga Firdaus. Semoga Allah selalu melindungi negara kita dan memperbaiki kondisi negara kita. Semoga Allah memberikan pemimpin yang terbaik untuk negara kita dan memperbaiki pemimpin-pemimpin kita. Semoga Allah mengampuni semua dosa-dosa kita dan menerima semua amal ibadah kita. Semoga Allah mengampuni semua dosa orang tua kita dan guru-guru kita dan menerima semua amal ibadah mereka. Semoga Allah selalu memberikan keberkahan dalam setiap urusan kita, termasuk dalam ilmu, waktu, usia, dan keluarga kita. Semoga Allah selalu memberikan taufik kepada kita semuanya agar kita bisa senantiasa ridho, bersabar, dan bersyukur atas semua ketetapan dan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah memberikan kepada kita semuanya husnul khatimah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Jazakumullah wabarakatuh. Jazakumullah khairan.